Shalom sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tak terasa sekarang adalah hari terakhir di 2021 dan kita bersyukur Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Namun sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Amen. Kemudian kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Salam sejahtera sahabat Daily Hope dimanapun Anda berada. Mari kita mau satukan hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar hati kita mau terbuka untuk Tuhan saat ini. Hati kita terbuka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati kita selalu terbuka juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau selalu siap sedia di hari-hari ini. Bahkan di hari-hari kita menjelang tahun pergantian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Amin. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Amin. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami dan menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya padamu. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau memujimu. Kami mau menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku
bersyukur Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang akan terus menyegarkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menuntun hidup kami, menopang hidup kami, menolong hidup kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Hati kami siap Tuhan saat ini Tuhan. Hati kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah mengurapi setiap kami Tuhan yang datang pada-Mu dan memberikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti firman-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita adalah perenungan diri akan rencananya atau rancangannya. Jadi, perenungan diri akan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita. Mari kita lihat terlebih dahulu firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan di sini kita melihat bagaimana gembala-gembala di padang mereka ingin ketemu bayi Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan malaikat pada malam itu juga. Maka pada malam itu juga mereka pergi ke Bethlehem, bertemu dengan bayi Kristus. Dan mereka bisa berhasil bertemu dengan bayi Kristus. Ada di mana? Ada di dalam palungan di sebuah kandang. Zaman dulu itu hampir sama dengan zaman sekarang. Kan sekarang kan rumah ada garasi mobil. Kalau zaman dulu kan kendaraannya itu pakai binatang. Pakai unta dan juga kedelai. Kedelai apa keledai? Kedelai ya. Dan sebagainya. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi ada tempat dong buat unta, buat kuda dan sebagainya. Yaitu garasi binatang lah saudara. Nah saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai, mereka melihat bayi Yesus Kristus dalam keadaan apa adanya. Dan mereka begitu semangat menceritakan tentang apa yang mereka alami di padang di tengah malam ketika malaikat datang menjumpai mereka. Dan mereka berkata, bayi yang lahir ini pada malam ini juga, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah Yesus juru selamat dunia. Saudaraku, sontak hal ini didengar oleh banyak orang yang ada di situ. Mungkin para penjaga kandang dan sebagainya, para pengurus ternak dan sebagainya. Dan mereka terheran-heran. Ternyata ini adalah bayi yang terpilih. Bayi yang luar biasa. Dan mereka mungkin pikir, kebetulan kali aku ada di sini. Dan mereka pasti terheran-heran seperti kata firman Tuhan. Tapi yang paling menarik di sini adalah kita melihat bagaimana ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bukankah
Sebelum dia mengandung bayi Yesus Kristus, malaikat Gabriel telah datang ke rumahnya dan berkata dia akan melahirkan juru selamat. Dan ketika dia melahirkan Yesus Kristus, apa yang dia lakukan? Dia merenungkan kembali kejadian itu. Pasti dia akan memikirkan 9 bulan sebelumnya, bagaimana sebelum dia mengandung, malaikat pernah datang kepadanya. Dan kali ini dapat konfirmasi juga, dapat peneguhan dari gembala-gembala di padang yang dia nggak kenal juga itu siapa. Maka otomatis saudaraku, kita memperhatikan di sini, wajar kalau dia merenungkan kembali apa yang pernah dia alami dan apa yang sedang terjadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita akan belajar pentingnya kita melakukan perenungan diri tentang rencana Tuhan. Amin. Kita perlu untuk melakukannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia merenungkan akan pesan Tuhan. Baik yang sebelumnya atau yang sedang. Yang sedang dia dengar. Bagaimana pesan Tuhan kepada gembala-gembala di padang. Dia merenungkan kembali ketika disampaikan kepadanya. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari sini kita belajar bahwa penting sekali kita selalu meresapi kembali kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang sedang kita dengar. Sungguh-sungguh kita resapi dengan jiwa raga kita. Karena di balik semuanya itu, tentu ada kekuatan, ada berkat Tuhan, ada peneguhan dari Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini di penghujung 2021, bukankah sudah banyak pesan Tuhan yang kita renungkan bersama-sama? Bukankah sudah banyak firman Tuhan yang berbicara kepada kita? Ayo kita merenungkan kembali supaya firman Tuhan itu bekerja di hati kita, bekerja dalam pikiran kita. Biarlah firman itu yang menyetir hatimu, yang menyetir pikiranmu, yang mengendalikan engkau. Karena itu penting sekali supaya hidup kita, hati kita tetap terjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau pemazmur berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, maka kita butuh untuk merenungkannya siang dan malam. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, selain itu, selain kita merenungkan akan pesan Tuhan, kita juga perlu belajar untuk merenungkan tentang keterbatasan diri kita. Saya membayangkan Maria yang melahirkan Yesus Kristus, yang adalah Kristus, yang diurapi, yang adalah juru selamat. Tapi buat tempat melahirkan aja nggak tersedia. Bagaimana ini? Minimal yang normal-normal aja lah. Tempat melahirkan tersedialah kamar satu, ruang tamu dan sebagainya. Tetapi nggak terjadi loh saudara. Di sini kita melihat bagaimana ada keterbatasan diri. Dan kita juga akui ketika kita merenungkan selama 2021 ini, kita akan menemukan berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam diri kita. Berbagai hal yang kita punya rancangan, punya kegiatan, tetapi nggak terjadi, nggak terwujud. Perlu nggak kita merenungkan kembali hal-hal tersebut? Ayo kita merefleksikan diri kita selama 2021. Di dalam keterbatasan kita, sehebat-hebatnya kita masih terbatas sebagai umat manusia. Namun saudara, ketika kita merenungkan keterbatasan diri kita, itu bukan untuk membuat engkau down, bukan untuk membuat engkau patah semangat, bukan begitu, bukan. Semestinya ketika kita merenungkan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita sekalipun, tujuannya bukan supaya Anda putus asa,
Tapi untuk kita belajar melihat aku ini terbatas dan aku butuh untuk menoleh ke atas. Untuk memandang Tuhan. Jadi saudara, saya melihat ada orang ketika dia berpikir, kadang-kadang gak usah mikir, kepikiran juga karena gagal. Gak mau mikir, kebawa mimpi juga karena gak sukses. Gak mau dibawa pikiran, tapi kebawa juga dengan berbagai hal-hal yang mungkin dianggap fatal pernah terjadi dalam hidup ini. Oke, ketika Anda merenungkan hal ini gak masalah. Kalaupun dia terlintas ada dalam pikiran kita, it's okay lah. Memang pernah terjadi. Tetapi ketika kita merenungkan keterbatasan kita, semestinya itu bisa membuat kita sadar diri, kita butuh Tuhan. Bukan membuat kita menjadi orang yang patah semangat. Tapi justru kita lihat, iya Tuhan, aku ada gagalnya. Iya Tuhan, ada hal-hal yang fatal yang saya lakukan karena gak hati-hati. Tetapi semuanya ini tidak membuat saya mundur. Tidak membuat saya menyerah. Tapi justru dengan keterbatasan diriku, aku ingin melihat kekuatan Tuhan. Saat-saat seperti inilah, oke Tuhan, sekaranglah waktunya saya lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengandalkan Tuhan. Sekarang ini Tuhan saya lebih sungguh-sungguh lagi untuk berharap kepada Tuhan. Sekarang inilah Tuhan kami bersungguh-sungguh lagi untuk ikuti aturan Tuhan. Untuk lebih peka pada tuntunan Tuhan. Amin. Begitu juga ketika kita merenungkan hal-hal yang bisa kita rancang atau nggak sempat kita rancang tapi terjadi dan itu rupanya memberkati. Ketika kita merenungkan hal ini, semestinya tidak akan membuat kita merasa saya lebih hebat, saya lebih rohani, saya lebih baik dibandingkan keluarga itu, keluarga ini, dan keluarga itu. Dibandingkan pegawai ini dan itu. Saya enggak. Justru ketika engkau beruntung, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam perenungan akhir tahun ini kita berkata, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini sampai Tuhan bela begitu rupa? Siapakah aku ini Tuhan sampai engkau menunjukkan kebaikanmu yang begitu dahsyat? Kita hanya bisa berkata, syukur kepada Tuhan. Dan semua yang telah Tuhan lakukan dalam keberuntungan kita, dalam keberhasilan kita, kita berkata, terpujilah Tuhan. Biarlah semuanya dapat digunakan untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi kita merenungkan tentang pesan Tuhan, kita merenungkan tentang keterbatasan diri, dan juga keberuntungan kita. Gak masalah. Dan kita juga merenungkan dan mempercayakan diri kepada kehendaknya. Karena hari esok siapa yang tahu? Ketika Maria mendapatkan kabar dari gembala di padang, siapa yang dia lahirkan itu, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia. Tapi dengan keterbatasan yang ada kan, dengan kesulitan yang ada. Namun saudaraku, Maria tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan. Artinya, Maria dan Yusuf tetap mempercayakan dirinya kepada kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang ya, anak-anak Tuhan berkata, ya Pastor James Falk, janji Tuhan ini baik, bagus banget, senang banget dengarnya. Kebenaran firman Tuhan tuh, aduh, menghibur hati. Tapi kenyataannya, Pastor, hidupku belum berubah, keadaanku masih terbatas. Setelah situasi masih sulit, masih sukar untuk dikendalikan. Tetapi maukah Anda diajak Tuhan saat ini? Dalam keadaan yang demikian sekalipun, engkau lebih mempercayakan kehendak Tuhan. The best buat hidup Anda dibandingkan keadaan yang ada ini. Situasi yang sangat jelek sekalipun. Tapi engkau percaya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, kebaikan Tuhan yang terbaik masih dapat terjadi. Saudaraku, bukankah kita tahu bersama, kalau kita ambil bola basket, kita lepas, dia akan jatuh sampai ke titik terendah. Betul kan? Lantai ada di bawah sini. Kalau saya lepas bola basket, dia nggak jatuh sampai sini. Itu namanya dia ngambang di udara. Tapi dia akan sampai kepada titik yang paling rendah, yaitu lantai.
Ketika sampai kepada titik paling rendah, apa yang terjadi? Dia akan mantul lagi. Dia akan mantul lagi. Kalau Anda berkata bahwa engkau saat ini berada pada titik terendah dalam kehidupanmu, ini kesempatan. Engkau akan mantul lagi dengan kuasa Tuhan. Mantul lagi diangkat Tuhan. Mantul lagi dipromosikan Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Karena engkau lebih percaya pada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu daripada keadaan buruk yang sedang engkau nilai saat ini. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk ada perenungan diri. Perenungan diri akan rancangannya yang besar. So pasti setiap anak Tuhan ada rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Percaya hidupmu akan mantul. Mantul itu apa? Mantap, betul. Berarti Tuhan punya rencana yang mantap betul dalam hidup kita. Jangan menyerah. Jangan mundur, tetap semangat, tetap percaya Tuhan, renungkan rancangan Tuhan dalam hidupmu, temukan sampai engkau menjiwainya, sampai engkau diberikan hikmat Tuhan untuk mengaplikasikannya, dan engkau akan lihat, hidupmu akan berubah, engkau akan sungguh-sungguh diberkati, engkau akan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, meskipun beratnya jalan hidup ini, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Ketika Mesias dilahirkan, pasang surut keadaan terjadi. Ya, bayi baru dilahirkan, ada orang berikan kesaksian, senanglah hati Maria dan Yusuf mendapatkan kesaksian dari gembala di padang. Saudaraku, datang lagi orang-orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan dan mur, memberikan konfirmasi lagi, menguatkan dan meneguhkan iman. Baru enak-enak kayak gitu. Ya, ada namanya si teroris Herodes datang untuk membunuh. Sehingga Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria, cepat bawa lari ke Mesir. Kan pasang surut, lagi enak dikit, dah pasang surut lagi. Pergilah mereka ke Mesir. Tapi ketika mereka ada di Mesir, itu untuk apa? Untuk menggenapi janji firman Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi ketika ada situasi yang gak enak, gak nyaman sekalipun, namun ketika itu kehendak Tuhan, maka engkau sedang menggenapi firman Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dan hasil dari semuanya itu adalah kemenangan. Kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria bertahan dalam panggilan mereka. Dan sampai mereka berhasil melepaskan anak yang mereka cintai itu. Untuk dengan diri yang berjalan, pergi melayani di usia yang ke-30 tahun. Mereka berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan. Sudah berapa tahun aku bergumul? Saya nggak tahu. Tapi percayalah, keberhasilan pasti akan terjadi. Tuhan akan bertindak dan memberikan jawaban terhadap kehidupan Anda. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa pada saat ini. Mari satukan hati kita, percaya bahwa kita akan merenungkan tentang diri kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan perenungan diri kita akan rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan temukan banyak hal kebaikan yang akan Tuhan berikan. Seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Banyak kebagian kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf dan Maria. Mereka mendapatkan persediaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tuhan menggerakkan banyak orang. Dari orang sederhana seperti gembala di padang, sampai orang-orang hebat seperti orang-orang Majus yang tidak mereka kenal. Tapi Tuhan utus untuk mendukung mereka dalam pelayanan, dalam kehidupan beriman mereka, dalam rumah tangga mereka. Saya percaya juga Anda akan mengalami pertolongan yang sama. Tuhan bisa menggerakkan banyak orang untuk saling menopang, saling menguatkan, untuk membuat engkau mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati bersama kami di tempat ini dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Daily Hope ketika memasuki tahun baru, melepas tahun 2021, penuh sukacita, penuh perenungan diri akan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami semuanya. Memang ada banyak hal yang kami lewati, penuh dengan pasang surut kehidupan, tapi kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang terbaik.
yang akan Tuhan nyatakan kepada kami semuanya. Orang-orang yang hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Berkati seluruh sahabat Daily Hope, dimanapun juga, kapanpun mereka merenungkan firman Tuhan ini, diberikan kekuatan, diberikan semangat yang baru, diberikan dorongan iman, dan berpengharapan pada rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati imanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan ekonomi dan keuanganmu, Tuhan memberkati studi dan masa depanmu, Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan disertai dan diberkati Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Percaya kita semuanya telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini. Biar kita tetap semangat dalam memasuki tahun yang baru. Kita tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat iman kita dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi besok jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.